Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arti Hermawan dengan NIM 2406051110172. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika, dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan dosen pengampu saya Muhammad Kamiluzaman. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai budaya politik, budaya demokrasi, dan civil society. Makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Makna demokrasi meliput prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Jadi demokrasi ini adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Hakikat demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak memilih dan dipilih, serta akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga mencerminkan budaya politik partisipatif, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia mengalami pasang surut seiring dinamika politik nasional. Periode 1945 sampai dengan 1959, demokrasi parlementer. Ciri khas sistem multipartai, pemerintahan tidak stabil, konflik antar partai sering terjadi. Periode 1959 sampai dengan 1965, demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno membubarkan DPR dan mengganti dengan sistem terpimpin yang otoriter, menyingkirkan peran partai politik. Periode 1966 sampai dengan 1998, demokrasi Pancasila. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengedepankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Periode 1998 sampai dengan sekarang, masa reformasi, demokrasi kembali tumbuh dengan pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi, dan tumbuhnya peran masyarakat sipil. 3. Pembangunan civil society di Indonesia. Civil society atau masyarakat madani adalah elemen masyarakat yang aktif secara sosial dan politik, namun independen dari negara. Lembaga-lembaga seperti LSM, organisasi keagamaan, komunitas, dan media independen menjadi pilar penting dalam mengawal demokrasi. Setelah reformasi 1998, peran masyarakat sipil semakin besar dalam menyuarakan kepentingan publik, mengadvokasi kebijakan, dan mengontrol kinerja pemerintah. Civil society juga berperan dalam meningkatkan literasi politik, mendorong transparansi, dan membentuk opini publik. Namun demikian, masih ada tantangan besar seperti pembatasan kebebasan digital, radikalisme, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap aktivis. 4. Demokrasi dalam sistem NKRI. Demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Sistem ini menekankan musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam NKRI, demokrasi harus menjaga integrasi nasional dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal, tetapi demokrasi yang menyesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Implementasinya mencakup pemilihan umum yang jujur dan adil, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan terhadap hak minoritas. Sekian itu saja presentasi dari saya mengenai budaya politik, budaya demokrasi, dan civil society pada mata kuliah kewarganegaraan ini. Kurang lebihnya presentasi saya pada saat ini, saya mohon maaf kepada halayak yang melihat presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.